Sare, wali Mas Sare. Bab 3570 Kecantikan berkaki panjang. Ternyata pria botak itu keluar bukan untuk berbuat apa-apa selain memanggil polisi. Dia datang bersama tim penjaga keamanan, dan tanpa penjelasan apapun, menangkap pria bertubuh besar berjubah putih itu. Ternyata semua itu disebabkan oleh rompi putih tersebut. Seorang pria kekar dengan rompi putih membuka sebuah hotel di sini dan menebarkan paku di jalan tidak jauh di depannya, menyebabkan ban semua mobil yang datang ke sini kempes. Hal ini dilakukan agar seluruh penumpang di dalam mobil tetap berada di sini. Ye Chong curiga bahkan pengemudi bus wisata dan bus ada hubungannya dengan pria besar berompi putih ini. Menghasilkan uang hotel dari para penumpang ini tidak lagi cukup bagi pria berompi putih. Pria bertubuh besar ini masih berpura-pura menjadi hantu. Di dalam hotel, beberapa kamar telah direnovasi. Kamar mandi yang menyala otomatis dan hantu wanita yang merangkak keluar dari TV semuanya dikendalikan oleh pria bertubuh besar berompi putih. Dengan cara ini, dia menakuti orang-orang di ruangan itu, lalu menyelinap ke dalam ruangan dan mencuri barang-barang mereka. Biasanya orang-orang ini ditakuti sampai lemah oleh hantu, dan mereka menganggap dirinya tidak beruntung ketika kehilangan sesuatu, dan mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk mengejarnya. Namun, Ye Chong mengetahui semua trik rompi putih. Jadi, Ye Chong menggunakan trik untuk mengelabui Bai Sid agar memiliki rantai emas di tangannya dan menginap satu malam. Benar saja, rompi putih itu tertipu. Segera, rompi putih itu diambil. Segala sesuatu di kamarnya ditemukan, termasuk ponsel Ye Chong, dompet Qiu Xiao Sui, barang-barang milik pria botak itu, dan milik orang lain yang telah pergi. Setelah menyelesaikan formalitas dengan tim keamanan, Ye Chong, Qiu Xiao Sui dan pria botak kembali ke kamar 354. Qiu Xiao Sui terus memuji Ye Chong atas kecerdasannya. "Kamu luar biasa, bagaimana kamu mengetahuinya?" Ye Chong tersenyum, lalu berjalan ke kamar mandi, melepas pancuran, dan mengeluarkan mekanisme kecil di dalamnya. Qiu Xiao Sui berkata, "Itu dia." Ye Chong memasang kembali pancurannya, dan saat ini, dia mendengar suara dua gadis di sebelah berbicara sambil mandi. Ye Chong tercengang saat itu, mengapa mereka masih mandi? Terlebih lagi, baru saja terjadi keributan besar, dan banyak orang keluar untuk melihatnya. Tetapi mereka berdua tidak keluar untuk melihat sama sekali. Ini sungguh tidak biasa. Namun, kecuali Ye Chong, dua orang lainnya sepertinya tidak memperhatikan hal ini. Pria botak itu terlihat sangat bangga dan berkata, "Menyenangkan sekali. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupku. Kalian berdua, kami benar-benar bekerja sama dengan baik." Kemudian, pria botak itu berkata, "Nama saya Tai Wei. Saya berasal dari Yuncheng.
kali ini saya akan ke kota Nanwang untuk membicarakan bisnis. Saya senang bertemu dengan Anda." Ye Chong bertukar salam sederhana untuk sementara waktu. Namun, melihat penampilan Tai Wei, dia tampak seperti fanboy kecil Ye Chong. Meskipun Tai Wei terlihat 10 tahun lebih tua dari Ye Chong. "Ku bilang saudaraku, kamu hebat sekali. Kalau bukan karena kamu, rahasia menghantui ini masih belum terungkap. Kalau dompetku tidak bisa ditemukan, aku bisa langsung pulang. Kamu sangat kamu." Tai Wei terlihat sangat antusias. Kemudian Tai Wei mulai mengobrol dengan penuh semangat dan mengajukan pertanyaan. Ye Chong dan Qiu Xiaosui merespons dengan sopan pada awalnya. Tapi Tai Wei ini benar-benar tidak ada habisnya. Sampai Qiu Xiaosui tidak tahan lagi, menguap dan berkata dia akan tidur. Tai Wei tersenyum penuh arti dan kemudian mundur. "Aku bisa tidur nyenyak kali ini." Qiu Xiaosui menggeliat dan berkata. Masih sama seperti sebelumnya, Qiu Xiaosui tidur di tempat tidur dan Ye Chong tidur di bangku. Qiu Xiaosui bertanya dengan malu-malu, Ye Chong, apakah kamu lelah tidur di bangku? Bagaimana kalau kamu tidur di tempat tidur juga?" Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Qiu Xiaosui dengan cepat melanjutkan, "Baiklah, jangan salah paham, tidur saja di tempat tidur, dan kamu tidak dapat melakukan hal lain." Suara Qiu Xiaosui menjadi semakin lembut, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ye Chong merasa geli dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa tidur, aku tidak masalah berada di sini." Qiu Xiaosui dengan malu-malu menutupi kepalanya dengan selimut. Mungkin dia terlalu lelah dalam 2 hari terakhir, dan tak lama kemudian dengkuran kecil Qiu Xiaosui terdengar. Ye Chong menyaksikan Qiu Xiaosui tertidur, tapi dia masih belum mengantuk. Karena dia tidak bisa tidur, Ye Chong pergi jalan-jalan. Ye Chong perlahan berjalan menyusuri lobi hotel. Keheningan malam menyelimuti seluruh ruangan. Lampu di aula redup, seolah ditelan malam, hanya menyisakan beberapa berkas cahaya lemah yang bergoyang di udara. Ada malam yang gelap gulita di luar jendela, dan bulan serta bintang tidak dapat terlihat dengan jelas. Ye Chong berdiri di dekat jendela, memandang melalui kaca ke dunia luar. Ada hutan belantara di sekelilingnya, dan angin malam yang sejuk bertiup pelan melalui celah-celah jendela, membawa sedikit rasa dingin. Saat Ye Chong sedang mengagumi pemandangan malam, tiba-tiba pintu hotel dibuka dengan suara keras. Ye Chong berbalik dan melihat seorang wanita cantik bergegas masuk dari pintu. Wajahnya penuh kepanikan dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Sekilas Ye Chong mengenalinya. Dia adalah gadis berkaki panjang di kamar 355. Rambut panjangnya sedikit berantakan, dan matanya penuh kecemasan. Ye Chong sempat bingung dengan kedua gadis ini sebelumnya. Tapi sekarang dia saling memandang dengan lebih aneh. Gadis berkaki panjang itu melihat sekeliling,
sepertinya mencari sesuatu. Suaranya bergetar. "Di mana bosnya? Saya punya sesuatu yang mendesak untuk mencarinya." Ye Chong berkata, "Bosnya tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, di mana temanmu?" Jejak kecemasan melintas di wajah gadis berkaki panjang itu. Dia mencengkeram ponselnya erat-erat, seolah ragu apakah akan memberitahu Ye Chong. Lalu, matanya bertemu Ye Chong, dan tetesan air di rambutnya terus menetes. Sesuatu terjadi padanya. Dia jatuh ke sungai. Gadis berkaki panjang itu menangis. "Apa?" Hati Ye Chong tergerak. "Di mana itu?" Ye Chong sedang bersiap untuk menyelamatkan orang. Gadis berkaki panjang itu melanjutkan. "Dia jatuh ke dalam air. Saya turun untuk menyelamatkannya. Dia telah diselamatkan. Sekarang dia sedang beristirahat di tempat terbuka tidak jauh dari sana. Bisakah Anda membantu saya?" Ye Chong mengangguk dan berkata dengan cepat, "Di mana itu? Aku akan segera membantu." Gadis berkaki panjang itu menjawab dengan cemas, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana." Ada nada mendesak dalam suaranya. Ye Chong mengangguk, tapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat pada Qiu Xiaosui. Jika Qiu Xiaosui bangun dan dia tidak ada, masalah mungkin timbul. Pikir Ye Chong, "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya gadis berkaki panjang itu. Ye Chong berkata kepada gadis berkaki panjang itu, "Tunggu aku akan naik dan memberitahu teman-temanku." Meski gadis berkaki panjang itu merasa cemas, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu tanpa daya di tempatnya. Ye Chong, sebaliknya, dengan cepat berlari ke atas dan kembali ke kamar. Qiu Xiaosui masih tidur ketika dia dibangunkan oleh Ye Chong. Dia bertanya dengan mengantuk, "Ada apa?" Ye Chong dengan singkat menjelaskan situasinya. Gadis tetangga sebelah jatuh ke air. "Aku akan membantu. Kamu tunggu aku di sini." Qiu Xiaosui segera bangun. "Tidak, aku akan pergi bersamamu." Lalu, mereka berdua berjalan ke bawah bersama-sama. Gadis berkaki panjang itu menunggu dengan cemas di aula. Dia melihat Ye Chong dan Qiu Xiaosui turun bersama-sama, dan kesuraman yang tak terlihat muncul di matanya. Dia mendesak, "Cepat pergi, cepat!" Suaranya bergema di aula kosong, terdengar agak aneh. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, si cantik berkaki panjang membuka pintu dan berjalan keluar, seolah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun Ye Chong dan Qiu Xiaosui merasa sedikit aneh, mereka juga mempercepat langkah mereka. Gadis berkaki panjang itu sudah keluar. Tepat ketika Ye Chong dan Qiu Xiaosui hendak keluar dari hotel, Tai Wei, seorang pria botak, tiba-tiba masuk, bersambung.